Cara lapor SPT untuk ASN, TNI, dan juga Polri yang gajinya di atas 60 juta. Oke, yang pertama tentunya kita siapkan bukti potong yang sudah kita terima dari instansi ya. Dan setelah itu langsung kita buka melalui handphone, laptop, ataupun tablet juga bisa. Silakan langsung saja kita ketikkan di browser www.pajak.go.id. Kemudian setelah itu kita klik login yang ada di kanan atas ya. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan langsung masukkan NPWP 16 digit, kata sandi, dan juga kode keamanannya, dan juga klik login. Tapi untuk yang pertama kali mampir, sebelumnya tekan tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, profil singkat. Kita langsung klik strip 3 yang ada di kanan atas ini. Kita klik dan kemudian kita pilih yang lapor ya. Oke, setelah itu teman-teman cari, scroll ke bawah, kita pilih yang e-filing. Dan kemudian kita scroll ke bawah, kita klik yang buat SPT ya. Kita klik dan kemudian tampilannya seperti ini. Kita scroll ke bawah. Oke, di sini silakan ya dijawab ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Klik tidak lagi. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Klik tidak juga ya, karena kalau yang kurang dari 60 juta caranya berbeda. Pernah aku bahas di videoku yang lain ya, linknya di deskripsi. Kemudian yang bawah ini kita pilih saja yang dengan bentuk formulir yang paling gampang ya. Oke, setelah itu teman-teman silakan masukkan tahun pajaknya, misalkan tahun 2024, kemudian pilih normal dan klik langkah berikutnya. Dan kemudian kalau muncul tampilan seperti ini ya, ini kita klik yang ya agar nanti terisi otomatis. Tapi kalau misalkan tidak ya nggak apa-apa, kita mau manual juga bisa ya. Ini kita klik OK. Dan kemudian setelah itu kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Kemudian yang pertama adalah pengisian penghasilan final. Nah, teman-teman yang punya bukti potong penghasilan final, misalkan menyewakan ruko, menyewakan rumah ya, seperti itu ya. Kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Bisa dilanjutkan langsung ke daftar harta ya. Oke, teman-teman untuk daftar harta, ini teman-teman bisa yang mudah ya. Kita ambil yang harta tahun lalu, kita klik yang harta pada SPT tahun lalu, dan nanti langsung akan muncul yang pernah kita isikan sebelumnya. Silakan langsung diupdate bagaimana harta di akhir tahun yang sekarang ya. Silakan diupdate, ditambah kurang ya. Oke, setelah itu contohnya misalkan seperti ini ya. Kita masukkan kode hartanya apa ya. Kemudian setelah itu kita masukkan nama harta, tahun perolehan, dan juga berapa perolehannya ya waktu itu ya. Misalkan beli mobil gitu ya. Dan juga untuk keterangan misalkan diisi plat nomornya ya. Oke, setelah diisi semuanya, misalkan kendaraannya sudah selesai, kita lanjut ke yang selanjutnya, bagian C, yaitu adalah bagian hutang. Hutang juga sama, silakan masukkan kalau misalkan ada hutang, kalau tidak kosongkan. Cara pengisian hutang gampang, silakan masukkan kode hutangnya, kemudian nama pemberi pinjamannya siapa, alamatnya di mana, kapan tahun pinjamnya ya, misalkan tahun 2024 ya, kemudian juga berapa hutangnya di akhir tahun itu sisanya berapa ya. Dan setelah itu ke bagian D. Nah, bagian D ini adalah daftar susunan anggota keluarga ya. Silakan diisi anggota keluarga yang terdaftar sejak awal tahun ya. Oke, silakan namanya, NIK, dan juga hubungan keluarga, dan juga pekerjaannya silakan diisi. Misalkan teman-teman menikah di tanggal 1 Februari tahun 2024, maka tidak perlu diisi. Tapi kalau menikahnya sudah sebelum tahun 2024, maka silakan diisi di sini ya. Maksudnya seperti itu untuk dari awal tahun itu ya. Oke, kemudian teman-teman ini kalau ada penghasilan yang bukan final ya, misalkan teman-teman punya penghasilan bunga, royalti, atau menyewakan sesuatu ya, benda atau apapun, atau hadiah, silahkan masukkan di sini. Kalau ada, kalau tidak langsung klik langkah lanjut B ya. Dan kemudian di bagian B ini silahkan kalau teman-teman punya penghasilan yang memang tidak kena pajak ya, misalkan teman-teman dapat waris, dapat hibah ya, silahkan bisa masukkan di sini ya, ataupun teman-teman dapat sumbangan ya, beasiswa juga bisa ya. Kalau ada, kalau tidak kosongkan lagi. Langsung lanjut ke bukti potong. Oke, di bukti potong langsung kita klik tambah, dan kemudian silakan di sini diisi ya. Jenis pajaknya itu PPh 21, NPWP pemotong pemungutnya silakan ini teman-teman bisa dilihat dari bukti potong ya. Kemudian nama pemotongnya juga ini akan terisi otomatis. Kemudian nomor bukti potong ini ada juga di bagian atas ya, bagian atas bukti potong yang teman-teman dapatkan dari instansi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kemudian tanggalnya juga ada di situ. Tanggal ada di paling bawah, maaf. Kemudian jumlah PPh yang dipotong ada di paling bawah juga ya. Kemudian langsung kita klik simpan. Oke, yang masih bingung ya di bagian ini boleh langsung saja bertanya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ini kalau sudah tersimpan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman yang kerja di beberapa tempat bisa juga klik tambah lagi. Tapi kalau pegawai negeri biasanya hanya satu ya. Langsung kita klik langkah berikutnya. Dan kemudian untuk identitas silakan masukkan status perkawinannya apa, kemudian
kewajiban perpajakan suami istri. Nah, biasanya kita klik yang KK ya. Ini yang digabung, kemudian setelah itu teman-teman lanjut ke yang bagian A ya, penghasilan neto ya. Oke, di penghasilan neto silakan ini teman-teman bisa masukkan dari bukti potong ya. Nah, maksudnya itu yang ini ya. Bagian nomor 14 ini masukkan ke sini. Kemudian yang lainnya ini kalau ada ya, luar negeri kalau ada silakan masukkan, tapi kalau pegawai negeri biasanya tidak punya ya, kosongkan. Zakat ini juga kalau membayar zakat ke instansi yang memang terdaftar boleh dimasukkan di sini ya. Kemudian kita klik ke lanjut ke bagian B, dan setelah itu di bagian B silakan masukkan penghasilan tidak kena pajaknya ya. Ini bisa dicontek dari nomor 17. Angkanya yang muncul di sini dengan yang di sini harus sama persis ya. Oke, langsung lanjut ke bagian C. Di bagian C ini silakan kalau teman-teman punya kredit pajak luar negeri. Kalau tidak langsung klik bagian D. Dan setelah itu teman-teman di sini ya, di sini kalau punya pembayaran PPh 25 ya. Kalau punya angsuran 25 ya. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, kosongkan saja, langsung kita klik bagian E. Kita klik lanjut ke E, dan di E ini adalah biasanya akan terisi nihil untuk yang kerja di satu tempat. Bagaimana untuk yang kerja di beberapa tempat itu memang kebanyakan bisa kurang bisa lebih ya. Nanti boleh bertanya saja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke F. Khusus bagian F ini diisi kalau statusnya kurang bayar. Kalau nihil langsung lewati ya. Lanjut ke pernyataan ya. Pernyataan ini tinggal dicentang, kemudian klik langkah berikutnya. Dan kemudian ini teman-teman langsung klik yang di sini untuk mendapatkan kode verifikasi yang warna oranye, klik. Kemudian kita buka email, dan ini kode verifikasinya silahkan dicatat ya, 6 digit. Kemudian dimasukkan di sini, langsung klik kirim SPT. Maka langsung akan muncul tampilan seperti ini ya. SPT Anda berhasil dikirim. Oke, tinggal kita klik ya, puas atau tidak puas sama aja. Dan teman-teman silahkan cek langsung ke email lagi. Dan ini adalah bukti ya, sudah masuk ke email. Bukti kita sudah berhasil lapor SPT. Oke, jadi teman-teman ASN, Polri, TNI yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar ya, ataupun boleh silakan diputar ulang video ini. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.